Survei, perkenalkan nama saya Grace Victoria Agustin dengan NIM 2510138. Nah, salam dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di katekese digital ini. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk merenungkan bersama peristiwa yang sangat indah dan bermakna dalam Injil Yohanes, yaitu tentang Yesus membasuh kaki murid-murid. Nah, sebelum saya memasuki slide selanjutnya, saya mau mengajak teman-teman untuk merefleksikan ini semua dalam diri kita masing-masing. Nah, pernahkah kalian dikhianati oleh orang yang kalian percaya? Pernahkah kalian merasa diperlakukan tidak adil dan ingin sekali membalas? Dan apa yang Yesus lakukan kepada orang yang akan mengkhianatinya? Nah, mari kita lihat bersama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam katekese digital ini kita tidak sedang belajar teori semata, kita diajak untuk meresapi sebuah tindakan yang paling mengejutkan dalam seluruh Injil Yohanes. Tindakan Yesus yang mendalam dan merendahkan dirinya untuk membasuh kaki para muridnya dan bertanya apa artinya untuk kita hari ini. Nah, ada 3 rujukan yang dimana saya mengajak teman-teman untuk memahami makna mendalam tindakan Yesus dalam Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 20, merefleksikan nilai kerendahan hati bagi kehidupan kita sehari-hari, menemukan relevansinya bagi kita sebagai calon guru agama dan katekis. Nah, selanjutnya ada krisis moral dalam relasi manusia modern, fenomena sosial dan pengalaman nyatanya. Yang pertama, intimidasi dan perundungan atau bullying di media sosial yang difitnah dan dikucilkan oleh teman dekat. Yang kedua, penggunaan kekuasaan dan dominasi dalam relasi yang dimanfaatkan dalam kerja kelompok. Yang ketiga, pengkhianatan kepercayaan antar sesama yang mengalami pencurian dan perundungan verbal. Yang keempat, fitnah dan penyebaran berita bohong atau hoaks yang direlasikan oleh pertemanan yang toksik. Dan yang terakhir, hilangnya penghormatan terhadap martabat manusia dengan kepercayaan yang dikhianati berulang kali. Nah, contoh yang bisa kita ambil yang pertama yaitu kisah perundungan atau bullying. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk membayangkan kisah seseorang teman sekelas yang fotonya diedit secara jelek lalu disebarkan di grup WhatsApp atau media sosial lainnya. Nah, seketika gambar tersebut diupload di media sosial dalam hitungan menit dan bahkan sampai ratusan orang yang sudah melihat bahkan menertawakannya dan menghina dia. Nah, si korban tidak tahu harus bagaimana dan harus kemana, mau lapor ke siapa, mau lapor ke guru, ke orang tua, atau mungkin ke orang yang lebih dewasa. Dia takut malah dianggap lebay karena sebuah foto yang diedit. Nah, ini sering terjadi di setiap kelas, kampus, bahkan komunitas lainnya, dan bahkan lingkungan kita. Nah, bahkan dari grup WhatsApp dan media sosial lainnya yang harusnya itu dikoordinasi dengan baik untuk kuliah, untuk kampus, untuk sekolah, dan untuk digunakan dengan bijak dalam media sosial lainnya. Nah, ini juga bisa berubah jadi arena perundungan. Nah, yang kedua, contoh untuk kekuasaan dan dominasi. Pernahkah kalian mempunyai teman yang selalu ingin menang sendiri dalam kerja kelompok? Mungkin teman-teman pernah mengalaminya dan mungkin teman-teman juga pernah merasakan. Nah, dalam penggunaan kekuasaan ini ada teman yang sangat percaya diri karena dia mempunyai pengetahuan lebih dan dia mau semuanya. Dari yang menentukan semua tema, membagi tugas, cara presentasi,
dan dia tidak mau mendengarkan teman-teman lain berpendapat. Nah, dalam lingkup yang paling besar, pemimpin yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan sendiri, bukan untuk melayani rakyat. Lalu, contoh nyata dalam pengkhianatan kepercayaan, dikhianati oleh orang terdekat. Nah, mungkin teman-teman pernah menceritakan hal baik atau buruk terhadap teman terdekat, sahabat terdekat, atau teman-teman yang udah dianggap sebagai saudara sendiri. Nah, tanpa kalian ketahui bahwa orang tersebut, orang yang kalian percaya, bisa saja menyebarluaskan semua cerita rahasia yang kalian sampaikan kepada teman yang kalian anggap sebagai saudara tersebut. Nah, dalam pengkhianatan oleh orang terdekat, mungkin teman-teman pernah mengalami yang namanya disakiti dari belakang, diomongkan, atau bahkan dijelek-jelekkan oleh teman yang kalian anggap saudara itu. Padahal realitanya tidak semua teman itu beranggapan sahabat, dan mungkin juga bisa menjadi dampak negatif untuk teman-teman lainnya. Nah, dalam perikop Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 20, ayat 1 sampai 5 tentang Yesus membasuh kaki. Ia menanggalkan jubahnya lalu membasuh kaki murid-muridnya. Yesus, sang guru dan Tuhan, mengambil posisi seorang hamba yang paling rendah. Nah, di sini dapat kita ambil contoh seorang pemimpin besar di perusahaan besar yang ingin membasuh atau mencuci sepatu para karyawannya. Nah, kemudian ada seorang karyawan yang berkata, "Pak, jangan, itu bukan tugas Bapak," kata si karyawan. Dan si pemimpin besarnya menjawab, "Tapi kamu tetap melakukannya, itulah gambar apa yang dilakukan oleh Yesus." Nah, Yesus yang adalah Tuhan semesta alam berlutut di depan kaki Petrus, Yohanes, Yakobus, dan bahkan Yudas yang akan mengkhianatinya nanti. Ayat 6-11, yaitu tentang dialog dengan Petrus. "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Pembasuhan ini simbol penyucian dan persatuan dengan Kristus. Nah, di sini dapat kita ceritakan melalui Petrus yang kaget dan dia berkata, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Seakan berkata, "Tidak mungkin, ini tidak pantas. Engkau Tuhan, bukan pembantu." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Nah, bayangkan jika kalian adalah seorang yang keras kepala dan tidak mau meminta maaf ketika salah. Kemudian ibumu berkata, "Nah, kalau kamu tidak belajar mengakui kesalahan, kamu tidak akan pernah bertumbuh." Itu bukan hukuman, melainkan itu kasih yang mendidik. Demikian Yesus. Pembasuhan kaki bukan sekedar ritual kebersihan, melainkan simbol penyucian hati dan persatuan yang dalam dengan Kristus. Ayat 12 sampai dengan 20 tentang perintah teladan. "Aku telah memberikan teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat seperti apa yang telah aku perbuat." Murid-murid dipanggil untuk meneladani pelayanan Yesus. Dalam Yohanes bab 13 ayat 15 ini, Yesus tidak berhenti di situ. Dia berdiri, mengenakan pakaiannya kembali dan berkata, "Tahukah kalian apa yang telah kuperbuat kepadamu? Aku bukan hanya membasuh kakimu. Aku menunjukkan kepadamu bagaimana seharusnya kamu hidup bersama-sama manusia." Nah, di sini ada 4 pilar makna dalam Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 40. Yang pertama, redefinisi otoritas. Kepemimpinan sejati lahir dari kerendahan hati dan pelayanan, bukan dari dominasi atau ancaman.
Yesus sebagai guru justru mengambil posisi hamba. Dunia kita mengajarkan bahwa semakin tinggi jabatanmu, semakin besar kekuasaanmu, dan orang lain harus tunduk kepadamu. Tapi Yesus membalik logika itu 180 derajat. Nah, dalam kisah nyatanya, pemimpin yang melayani. Ada seorang kepala desa di Kalimantan yang setiap pagi ikut gotong royong membersihkan selokan bersama warganya. Padahal dia bisa saja duduk di kantor dan memerintahkan orang lain. Dan ternyata warganya hormat kepadanya bukan karena takut, tetapi karena cinta. Itulah yang disebut sebagai kepemimpinan sejati. Nah, bandingkan saja dengan pemimpin yang memerintah lewat ancaman dan intimidasi. Orang mungkin taat, tetapi hanya karena takut. Begitu kekuasaannya tidak ada yang peduli dan hilang. Nah, Yesus mengajarkan pemimpin yang terbesar adalah yang paling mau melayani. Yang kedua, penghormatan martabat. Setiap manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Membasuh kaki berarti menghargai sesama tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Nah, di sini dapat kita ambil kisah nyatanya tentang menghargai semua orang tanpa pandang status. Misalnya di rumah sakit, ada seorang dokter spesialis yang sangat sibuk sekali dan selalu menyempatkan diri untuk berhenti sejenak. Dan dia menyebut nama pasiennya dan bertanya kabar keluarganya dan bukan hanya bertanya soal penyakitnya. Nah, kata sang dokter, bagi saya, setiap pasien bukan hanya sekedar nomor untuk rekam medis. Mereka juga manusia yang punya cerita, punya keluarga, punya harapan. Dan itulah makna membasuh kaki hari ini. Memperlakukan setiap orang, apapun latar belakang, profesi, atau kondisi ekonominya, dengan martabat yang sama. Yang ketiga, kasih yang melayani. Kasih bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan nyata. Yesus mengasihi sampai tuntas, bahkan kepada Yudas yang akan mengkhianatinya. Nah, di sini kita dapat mengambil kasih yang melayani bahkan kepada pengkhianat. Ada salah satu mahasiswa yang sedang dalam penelitian ini bercerita. Dia membantu seseorang teman yang mengerjakan skripsi selama berbulan-bulan. Tetapi ketika skripsi itu telah selesai, sang teman tersebut tidak pernah berterima kasih dan bahkan malah memfitnah mahasiswa itu terhadap dosen atau teman-teman lainnya. Nah, apa yang bakalan si korban ini lakukan? Atau teman yang telah dijahat ini lakukan? Nah, dia memilih untuk tidak membalas atau tidak menindas, bukan karena dia lemah, tetapi karena dia yang memiliki jalan yang lebih tinggi. Kata mahasiswa yang telah dihianati tersebut, saya serahkan kepada Tuhan kalau saya balas. Saya sama saja dengan dia. Kalau Yesus saja mau membasuh kaki Yudas yang mau mengkhianatinya, kenapa saya tidak bisa memaafkan satu orang? Hanya karena kesalahan yang tidak tahu berterima kasih dalam membantu pengerjaan skripsi. Lalu yang keempat, penyucian dan pembaruan. Pembasuhan kaki bermakna spiritual. Manusia memerlukan penebusan Kristus untuk hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah dan sesama. Nah, contoh nyatanya dalam penyucian dan pembaruan diri ini yaitu bertobat dan pembaruan hidup. Ada seorang pemuda yang dulu sering berdusta dan memanipulasi teman-temannya. Nah, suatu hari mengalami pertobatan dalam retret dan dia menyadari bahwa hidupnya perlu dibasuh dan dibersihkan dari kebiasaan buruk. Dia mendatangi satu persatu teman yang pernah disakitinya, lalu meminta maaf dan mulai membangun kembali kepercayaan. Dan itu tidak mudah dan perlu waktu bertahun-tahun, tetapi sejak saat itu hidup seorang pemuda ini terasa jauh lebih ringan. Dia merasa benar-benar bersih di dalam. Nah, itulah makna spiritual pembasuhan kaki. Bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi membarui hati dan relasi.
Nah, dari keempat pilar makna dalam Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 20 ini, marilah kita membuka hati kita untuk merefleksikan semua keempat makna dalam Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 20 ini. Nah, selanjutnya refleksi bagi diri saya sebagai calon guru agama Katolik. Yang pertama, jadilah teladan kerendahan hati bagi peserta didik, bukan figur yang mendominasi. Yang kedua, melayani siswa dengan penuh kasih dan kenali kebutuhan mereka secara pribadi. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai Injil melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Yang keempat, membangun relasi yang setara, saling menghargai dan membebaskan diri dari diskriminasi. Lalu saya merefleksikan sebagai calon guru agama Katolik. Apakah cara mengajar saya nanti akan mencerminkan pelayanan Yesus? Lalu refleksi saya sebagai calon katekistasi atau paroki. Yang pertama, mendatangi umat dengan sikap rendah hati dan hadir di tengah mereka, bukan di atas mereka. Lalu yang kedua, pelayanan katekis bukan jabatan, melainkan panggilan untuk melayani. Yang ketiga, memberikan perhatian khusus kepada yang lemah, terpinggirkan dan tidak didengar. Yang keempat, membangun komunitas iman berdasarkan kasih dan saling menghargai martabat. Dan yang kelima, jadilah pembasuh kaki di stasi atau paroki dan siap melayani dalam hal-hal sekecil apapun. Selanjutnya, relevansi dan ajakan pertobatan, membasuh kaki di era digital. Nah, bagi peserta didik Katolik, tolak perundungan, hargai teman apa adanya, bantu teman yang kesulitan tanpa pamrih, jangan gunakan media sosial untuk menyakiti, jadilah agen perdamaian di kelas. Dan bagi umat di stasi atau paroki, ciptakan komunitas iman yang inklusif dan hangat. Maukah melayani dalam pekerjaan kecil dan tak terlihat? Hormati semua anggota tanpa pandang status. Wujudkan rekonsiliasi dan pengampunan. Nah, inovasi OMK zaman now atau zaman sekarang. Buat konten media sosial yang membangun dan menginspirasi. Gerakan sosial membantu sesama secara nyata dan viral. Podcast, video, katekesi digital untuk generasi muda. Komunitas online yang positif berbasis nilai Injil. Nah, dalam Yohanes bab 13 ayat 15, aku telah memberikan teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat seperti yang telah aku perbuat kepada kamu. Kesimpulannya, tindakan Yesus membasuh kaki merupakan redefinisi radikal atas makna otoritas. Kepemimpinan sejati diwujudkan melalui kerendahan hati dan pelayanan, bukan dominasi. Membasuh kaki di era modern berarti menahan ego, menghormati martabat, menolak balas dendam, dan berani menetapkan batas yang sangat dalam relasi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tindakan Yesus membasuh kaki bukan sekedar kisah indah dari 2000 tahun lalu atau bahkan tahun lalu yang berlalu. Nah, ini adalah undangan hidup bagi kita hari ini. Undangan untuk memilih jalan yang berbeda dari dunia, bukan dominasi, bukan balas dendam, bukan kesombongan, melainkan kerendahan hati, kasih, dan pelayanan. Marilah kita menjadi pembasuh kaki bagi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama untuk menonton video katekesi digital saya ini. Saya berharap ini bisa menjadi motivasi dan teladan teman-teman yang telah menonton video digital katekesi digital ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya mau mengajak teman-teman untuk menjadi pembasuh kaki bagi sesama kita dalam cara yang kecil, sederhana, tetapi nyata dan bermakna. Ingat, Yesus tidak meminta untuk melakukan hal-hal besar yang dramatis. Dia hanya meminta kita untuk saling melayani, mulai dari orang-orang terdekat kita, dari hari ini dan hari esok ya. Terima kasih juga saya ucapkan
Tuhan memberkati kita semua. Salam dalam damai Yesus Kristus. Dalam Yohanes bab 15 ayat 12, kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih.